Berarti siap-siaplah saudara-saudaraku, bapak ibu, bahwa laknatullah al-mal'un dajjal tak lama lagi akan menguasai bumi ini dan memurtadkan 2/3 manusia di bumi ini akan sujud menyembah dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in ila siratil mustaqim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang semoga Allah berkahi ini. Kita sampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu mari kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, judul yang diminta saya menyampaikan pada malam hari ini yaitu tentang Dajjal versus Imam Mahdi. Mestinya judulnya bukan Dajjal versus Imam Mahdi, karena Imam Mahdi takkan mampu melawan Dajjal. Bahkan Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal dan hampir dibunuh oleh Dajjal. Yang benar itu judulnya adalah Dajjal versus Nabi Isa alaihi salam. Itu baru lawan. Tapi tak apa, namanya panitia berijtihad untuk mencetak judul yang kelihatannya keren.
Siang tadi saya telah membedah tentang masalah. Malam ini saya baca sekilas. Kita butuh waktu 10 menit sampai 15 menit. Saya baca sekilas tentang Dajjal. Tentu saja tanpa intonasi yang kuat. Beda dengan siang tadi. Siang tadi fokus kita tentang Dajjal. Pertama, Dajjal adalah satu makhluk di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Yang Allah panjangkan umur itu adalah malaikat seluruhnya, iblis dari bangsa jin, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Dajjal ini adalah manusia keturunan Adam. Dia adalah seorang lelaki dengan ciri fisik yang telah dirinci oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dia lebih pendek sedikit dibandingkan kamu, rambutnya keribu, warna kulitnya gelap dan pucat. Di bawah kulitnya ada beberapa bercak darah merah. Matanya menyembul kedua-duanya, sebelah kanannya tertutup oleh daging kening yang meleleh. Bahunya lebar, dadanya luas, tubuhnya sekal full daging, sangat kuat sekali. Jadi Dajjal itu bukan bermata satu di kening begini, lalu tingginya lebih tinggi daripada gunung. Itu adalah khayalan. Bukan demikian Dajjal menurut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Dajjal di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, dan Nabi berkata, yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari seorang lelaki yang terkurung di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman, dalam keadaan kakinya dirantai, tangannya dirantai, lehernya dibelenggu dengan busi yang sangat besar dan berat. Kata Rasulullah, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu adalah Dajjal. Jadi waktu Nabi hidup, Dajjal sudah dalam keadaan terbelenggu di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman. Itu yang ketiga. Yang keempat, Dajjal telah menyebutkan kapan dia lepas dari rantai-rantai dan belenggu yang mengikatnya, yaitu kalau 3 tempat ini sudah terjadi. Yang pertama, air danau di Danau Tiberias, dan ini di Palestina. Yang kedua, mata air Zuhar juga di Palestina. Dan yang ketiga, kebun kurma di Baisan juga di Palestina. Apabila air danau Tiberias sudah menyusut, apabila mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, apabila kebun kurma Baisan, perbatasan antara Palestina dengan Yordania, sudah tidak lagi berbuah, jika itu terjadi, saya sudah lepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu saya. Itu yang disampaikan oleh Dajjal dalam hadis itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketahuilah, Februari 2019 saya telah membawa 93 orang jamaah ke Palestina. Tujuan terbesarnya adalah berkunjung ke Masjidil Aqsa, kemudian sambil meniti perjalanan menuju tahqiq atau pembuktian, benarkah 3 tanda ini sudah terjadi. Kesimpulan kami, seluruh jamaah sepakat mengatakan ketiga-tiga ini sudah terjadi. Berarti Dajjal laknatullah alaih hari ini telah lepas dari borgol-borgolnya. Perlu diingat itu. Ditambah lagi, di dalam kitab Taurat, di dalam keyakinan orang Yahudi di Talmud mereka yakin sekali bahwa Dajjal baru akan muncul memimpin orang Yahudi dan menguasai dunia apabila telah disembelih seekor sapi betina berusia 3 tahun, dan sapi itu wajib kulitnya berwarna merah, tidak ada satupun bercak atau warna yang berbeda, harus merah seluruhnya. Dan sapi ini betul-betul bersih, sehat. Ribuan tahun rabi-rabi Yahudi menunggu lahirnya sapi ini, tetapi dunia menyaksikan, televisi Israel memberitakan dan ada di YouTube, ternyata akhir
2018 seekor sapi betina telah lahir di Israel, sapi yang tidak ada cacat dari warna merahnya. Dan hari ini tentu saja sapi itu sudah berusia 2 tahun. Maka di dalam kitab mereka yakini sapi betina ini akan disembelih di Bukit Zaitun. Waktu itu Februari 2019 saya dan rombongan dengan sengaja pergi ke Bukit Zaitun. Masya Allah, Bukit Zaitun hari ini sudah dikuasai oleh Israel. Dan memang syaratnya Bukit Zaitun harus sudah menjadi milik Israel. Dan sekarang Bukit Zaitun sudah dikuasai oleh Israel. Dan mereka membuat pelataran untuk penyembelihan. Jadi itu pun sudah mereka siapkan pelataran itu di Bukit Zaitun. Di sana kami berbuka. Jadi kami salat Idul Adha di bukit itu, Ustaz. Maaf, kami berbuka puasa 9 Zulhijjah di atas bukit itu. Besoknya barulah kami salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Saya uraikan kenapa pelataran ini dipersiapkan untuk menyembelih sapi betina yang telah lahir. Yang keempat, tentang masalah Dajjal. Dajjal nanti akan muncul dari sebuah negeri di Khurasan yang memiliki kota bernama Isfahan atau Asfahan. Khurasan itu, wahai Bapak Ibu, sekarang ini adalah Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, India, dan negeri-negeri tan lainnya itu adalah Khurasan. Pertanyaannya, dari sekian negara yang manakah yang punya kota namanya Asfahan? Karena Nabi berkata Dajjal akan muncul di sebuah kota di Khurasan yang bernama Isfahan. Saat itu kota Isfahan menjadi kota Yahudi. Ketahuilah, ternyata Isfahan atau Asfahan ini adalah sebuah kota di Iran. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Isfahan dulu adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 2 kota terbesar di Iran, yaitu Teheran dengan Isfahan. Tapi hari ini pemerintahan Iran menyerahkan kota Isfahan untuk Yahudi. Lebih 86% penduduk kota Isfahan hari ini adalah orang Yahudi. Sinagog-sinagog berjamuran tumbuhnya di Isfahan. Sementara masjid-masjid umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah rata dengan tanah. Umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah habis dibantai. Setiap waktu ada saja umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dibunuh. Dan di majalah Asy-Syarqil Awsat, guru kita tahu majalah ini majalah Arab yang bergengsi di Timur Tengah. Di majalah Asy-Syarqil Awsat dia beritakan tentang persiapan 70.000 orang lelaki Yahudi mengenakan jubah pakaian keagamaan kebesaran Yahudi, dan mereka mengambil gambar dan foto bahwa 70.000 lelaki Yahudi itu sudah standby dengan jubah-jubah mereka, menggunakan pedang dari besi-besi terbaik, menyambut sang kedatangan sang raja tuan besar mereka. Nabi berkata Dajjal akan muncul disambut oleh 70.000 orang lelaki Yahudi yang mengenakan pakaian jubah kebesaran keagamaan. Hari ini mereka sudah standby. Berarti siap-siaplah saudara-saudaraku, Bapak Ibu, bahwa laknatullah al-mal'un Dajjal tak lama lagi akan menguasai bumi ini dan memurtadkan 2/3 manusia di bumi ini akan sujud menyembah Dajjal. Ini yang keempat. Yang kelima, tentang Dajjal, bahwa Dajjal ini jarak antara dia lepas dari borgol yang membelenggunya dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, menurut hadis-hadis Nabi yang kuat, bahwa beliau baru akan muncul karena kemarahan yang sangat besar. Dalam analisa kami, kemarahan Dajjal yang sangat besar adalah ketika Israel terusir kembali dari Palestina dan Israel dihilangkan dari peta dunia. Ketika kaki tangan terkuat Dajjal yaitu Amerika ini kembali dilumpuhkan, PBB bubar, saat itu Dajjal murka dan dia pun muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia.
Dan untuk tanda-tanda itu sudah dekat. Erdogan bersumpah, kami akan Masjidil Aqsa. Sementara negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia yang mengumumkan pemerintahannya berbasiskan Al-Quran dan Sunnah tak mampu ditaklukkan oleh siapapun orang-orang terkuat, negara-negara terhebat di dunia, dia adalah Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, pun telah mengumumkan dan bersumpah akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Mana di antara mereka yang berhasil? Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi yang punya ciri khas bendera yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Afghanistan sekarang. Berbenderakan la ilaha illallah hitam, dan mereka memiliki ciri-ciri fisik, pakaian dan gaya stylean hidup akhlak yang lengkap ada pada mereka. Maka secara saya sendiri, secara pribadi, saya lebih meyakini nanti yang seperti Taliban inilah yang akan memerdekakan Masjidil Aqsa, bukan Erdogan. Walaupun secara militer Erdogan lebih memungkinkan. Allahu a'lam. Kita serahkan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tentang masalah Dajjal. Jadi ini kesimpulan semua ya. Yang keenam, pengikut Dajjal. Silakan nanti dilihat di kitab ensiklopedia akhir zaman. Di sini disebutkan kelompok-kelompok yang kelak mengikuti Dajjal. Satu, seluruh setan dari bangsa jin nanti akan menjadi pengikut Dajjal, termasuk iblis. Iblis merapat dan bergabung dengan Dajjal. Antum bisa bayangkan fitnah Dajjal. Iblis saja merapat kepada Dajjal. Iblis saja bergabung dengan Dajjal. Dari bangsa jin yang terjahat dari awal dunia diciptakan sampai kiamat itu adalah iblis. Dari bangsa manusia yang paling terlaknat, yang paling besar bahayanya di kalangan manusia adalah Dajjal. Lalu mereka berkolaborasi, mereka bersatu untuk mengumpulkan kekuatan energi setan mereka, energi jahat mereka, buat memurtadkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini yang pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal. Siapa yang pertama? Setan dari bangsa jin, termasuk pucuk pimpinannya iblis. Yang kedua, dengan ini kita sudah bisa bayangkan kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal, kemampuan yang sangat dahsyat yang dikuasai dan dimiliki oleh Dajjal. Setan sebumi, baik setan udara, setan darat, setan laut, setan tanah, setan ini seluruhnya akan bergabung kepada Dajjal. Yang kedua yang akan mengikuti Dajjal adalah seluruh orang Yahudi sedunia. Seluruh orang Yahudi sedunia saat Dajjal muncul langsung merapat. Sekarang ini kan Yahudi masih berserak-serakan, ada yang setuju, ada yang menolak dengan kebijakan-kebijakan Israel, Zionis. Tapi Dajjal keluar, seluruhnya merapat bergabung dengan Dajjal. Yang ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum pencinta seks sejenis. Dan ini ingat, di seluruh kota, seluruh dunia sekarang kaum pencinta seks sejenis ini telah banyak bermunculan, dan bahkan di beberapa negara sudah legal formal, diundang-undangkan. Di tingkat DPR pusat juga sudah ada upaya-upaya agar LGBT dibenarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang ketiga. Dan komunitas ini ingat, sekarang sudah ada di seluruh dunia. Yang keempat, pengikut Dajjal, kelompok pengikut Dajjal yang keempat, mereka adalah para munafikun dan munafikat, laki-laki munafik dan wanita munafik. Dengan ini berharap kita kepada para guru-guru yang kita muliakan, alim ulama yang kita hormati, kita cintai, tolong sampaikan pada umat ustadzuna agar mereka tahu apa-apa saja, siapa-siapa saja sifat dan orang-orang munafik dalam Al-Quran, dalam hadis, agar semua yang ada memastikan bahwa mereka bukan orang munafik. Sebab orang munafik, Dajjal muncul, dia pasti akan menjadi penyembah Dajjal, dia akan pasti menjadi pengikut Dajjal. Sebagai gambaran ringan, orang-orang munafik ini banyak terdiri dari tokoh-tokoh, banyak terdiri dari orang-orang terkenal, dari kalangan artis, banyak terdiri dari kalangan penguasa, banyak terdiri dari kalangan kaum intelektual, para cendekiawan, bahkan ada juga yang menisbatkan dirinya kepada ulama, tapi ulama usuk.
Orang-orang kaya-kaya ini kebanyakan adalah orang-orang munafik. Tapi tolong jangan tersinggung ya. Walaupun ada orang-orang yang berkuasa ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang kaya ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang tokoh-tokoh terkenal ternyata mukmin haqqan, itu ada. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan munafiknya. Ingat baik-baik, orang munafik seluruhnya akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal, akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal, antek-antek Dajjal, akan menjadi grup dan tim sesnya Dajjal. 4. Yang kelima yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita. Wanita. Saat Dajjal muncul, bumi dilanda oleh kekeringan yang cukup parah, kelaparan yang akut di mana-mana sehingga manusia menjadi brutal. Air sudah lama tak turun dari langit. Peperangan sudah melanda dan terjadi di mana-mana. Kekeringan, kehancuran ekonomi menyebabkan manusia putus asa hidup. Dajjal muncul membawa gunungan makanan. Dajjal muncul merubah langit dan menurunkan hujan. Dajjal muncul menghidupkan tanah-tanah yang mati, hewan ternak yang mati, bahkan manusia yang sudah mati dihidupkannya. Kata Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Dajjal itu adalah sihir. Hanya orang-orang yang beriman yang paham bahwa ini semuanya adalah sihir. Tapi orang-orang yang jarang ngaji, yang malas ngaji, ya, yang selama ini anti kepada majelis ilmu, jauh dari ulama, mereka tersilaukan dan terpukau melihat penampilan demonstrasi Dajjal yang mampu merubah alam. Disitulah Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, dan disitulah banyak manusia yang murtad. Dari umatku, kata Rasulullah, akan murtad sepertiga nanti. Pada saat Dajjal muncul, sepertiga umat Nabi murtad. Jadi kalau umat Islam sekarang ini jumlahnya 1,7 atau mendekati 1,8 M, dibagi 3 berarti 600 juta orang Islam, muslimin muslimat, akan kafir, murtad dan menyembah Dajjal. Awas ini kaum muslimin, nggak ngaji bahaya, nggak menghadiri majelis ilmu bahaya, karena kita tidak tahu betapa beracunnya Dajjal ini. Baik, berapa baru tentang Dajjal? Para pengikut Dajjal sudah 6. 5 apa 6? 6. Yang ketujuh, pengikut Dajjal yang ketujuh adalah kaum takfiriyun. Kaum takfiriyun. Siapa itu takfiriyun? Kelompok yang merasa dirinya paling islami, paling lurus, Islamnya paling benar. Di luar kelompoknya kafir semua. Nah, ini kelompok-kelompok macam ini, awas, ketika Dajjal keluar, mereka akan merapat dan bergabung dengan Dajjal. Karena pada hakikatnya mereka ini, kata Rasulullah, telah keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Mereka hebat-hebat baca Quran, hebat-hebat tahajudnya, bahkan hafiz-hafiz Quran. Mereka muda-muda, tetapi mereka sangat mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang banyak bermunculan seperti ini dari Irak, yaitu ISIS. ISIS mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka, dan ISIS menyatakan hanya mereka saja yang benar. Yang macam ISIS ini banyak di seluruh negara, ada termasuk di Indonesia. Mungkin saja di Tembilahan juga ada orang yang merasa dirinya saja paling benar, yang lain kafir. Na'udzubillah. Dajjal muncul, mereka yang akan menyembah Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Yang kedelapan, para penyembah Dajjal adalah pencinta dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Pencinta, nggak mau tobat, hobi meninggalkan sholat, suka menyakiti, melawan orang tua, sangat senang dan bahkan membela riba, ya. Orang yang sangat suka berbuat zina di mana-mana, orang-orang yang selalu berjudi, melakukan korupsi, merampok, bahkan membunuh, padahal dia orang Islam, dan dia disuruh taubat, malah dia tertawakan anjuran taubat itu. Orang-orang macam ini Dajjal keluar, mereka akan hilang iman dari dadanya dan mereka akan kafir kepada Allah. Mereka sujud menyembah Dajjal. Awas, kalau tidak buru-buru untuk taubat sekarang dan berubah, maka kalian, siapa saja wahai umat Nabi Muhammad, orang Islam, akan menjadi penyembah Dajjal, karena iman kalian begitu rapuh untuk bisa bertahan saat Dajjal muncul. Berapa baru? Yang terakhir,
Kesembilan adalah seluruh sekte-sekte dan aliran-aliran sesat atas nama Islam. Seluruh Ahmadiyah, ya, Qadianiyah, Syiah, apalagi termasuk Islam Nusantara dan sebagainya. Ini yang aneh-aneh saja ajarannya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kelompok-kelompok yang telah terwujud terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Nanti pas Dajjalnya muncul, mereka langsung merapat. Ibarat Allah, baru poin kelima kita bicara masalah Dajjal. Poin kelimanya adalah para pengikut Dajjal siapa-siapa saja. Sekarang poin keenam, karena saya katakan tadi ini ringkasan. Poin keenam, Dajjal ini saat dia keluar, dia belum langsung berhadapan dengan Imam Mahdi, tapi dia mempunyai misi kelilingi dulu seluruh dunia. Maka kata Rasulullah, tidak ada satu kota pun yang ada di muka bumi, baik kota besar atau kota kecil. Tembilahan ini kan kota ini, tapi kota kecil atau kota besar? Kota kecil. Melainkan Dajjal pasti akan sampai ke sana. Berarti Tembilahan, Dajjal akan masuk kemari. Tidak ada satupun kota di muka bumi melainkan Dajjal pasti memasukinya. Dajjal hanya seperti numpang lewat, tetapi dia sudah mampu memurtadkan dan mengkafirkan mayoritas penduduk di negeri-negeri itu. Tapi Dajjal tidak akan masuk ke desa-desa. Dajjal tidak akan pergi ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Namun kekuatan hipnotisnya, kaki tangannya yang bergerak, menjadikan orang-orang di desa-desa, di bukit-bukit, di lembah-lembah akan pergi merapat ke titik koordinat di mana Dajjal hadir di kota itu. Jadi yang dari kampung-kampung yang malah muncul menunggu kedatangan Dajjal ketika Dajjal masuk kota. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini poin yang keenam, bahwa Dajjal hanya masuk ke dalam kota. Ustaz, kami mau tinggal di kampung nanti Ustaz. Bukan itu solusinya, bukan tinggal di kampung itu solusinya. Solusinya adalah nanti saya sebutkan ya. Tinggal di kampung, sementara sihir Dajjal ketika dia masuk ke sebuah negeri akan sampai ke sana, karena setan pasti sampai ke situ. Setan yang akan bekerja, kaki tangan Dajjal dari kalangan manusia, setan jin, setan manusia bekerja mengumpulkan seluruh manusia agar menunggu Dajjal muncul. Saat Dajjal muncul, seluruh orang yang melihat Dajjal kafir langsung kepada Allah dan batal imannya, keluar imannya, batal syahadatnya, sujud menyembah Dajjal. Rasul bersabda, ketika orang ini sudah sujud menyembah Dajjal, dia pun kafir. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, orang-orang yang sudah kafir kepada Allah itu dan tadi sujud kepada Dajjal tetap saja kafir sampai mereka mati dan mereka kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Selesai sudah dia. Makanya Rasulullah, poin ketujuh, Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah kalian keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal memasuki kota kalian. Tetaplah dalam persembunyian, jangan keluar. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan sujud menyembah Dajjal. Luar biasa nih, kemampuan kesaktian Dajjal itu luar biasa. Hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihatnya, kafir langsung orang ini pada Allah, hilang imannya. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kokoh dan kuat dan dia yakin imannya tak akan berubah kalau dia berjumpa dan ingin mendebat Dajjal. Tapi ketika dia keluar dari persembunyiannya, Dajjal melihatnya, orang itu melihat Dajjal, langsung menguap iman yang ada di dadanya, keluar dari tubuhnya dan dia pun kafir kepada Allah. Dia langsung sujud menyembah Dajjal. Belum jadi debat tapi dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi haramkan jangan berjumpa dengan Dajjal. Ini poin ketujuh. Poin ke-8, masalah fitnah dan kemampuan Dajjal sudah banyak saya selipkan di antara kata-kata saya tadi. Poin ke-8 adalah bagaimana cara mengantisipasi dan menyelamatkan diri ketika Dajjal sudah muncul. Oh ya, tunggu, kapan Dajjalnya muncul? Kapan Dajjalnya muncul? Tanda-tandanya sudah ada sekarang. Tanda-tandanya sudah ada. Tapi kapan Dajjalnya muncul? Jawabannya adalah saat bumi ini sudah mengalami kekeringan, kelaparan, pembantaian karena peperangan, ya, dan kehancuran global secara ekonomi. Orang-orang sudah putus asa untuk hidup. Dajjal muncul saat itu.
Kalau tanda-tanda tadi sudah, tapi dia muncul saat-saat tengah-tengah itu. Dan justru Dajjal muncul, manusia menanti-nantinya, sebab sekali lagi Dajjal datang membawa gunungan makanan ketika manusia sedang kelaparan. Siapa yang nggak doyun menanti kedatangan Dajjal? Dia datang membawa gunungan makanan. Dajjal datang mengalirkan kembali sungai-sungai yang kering, menurunkan hujan dari langit, menyuburkan tanah yang tandus dan mati, dan bahkan mendemonstrasikan menghidupkan hewan ternak, dan kuburan-kuburan manusia digalinya, hanya ditunjuk saja dengan tangannya, keluarlah manusia-manusia yang hidup kembali yang pernah dikuburkan di sana. Pada kata Rasulullah, itu yang muncul itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana. Yang muncul dari kuburan-kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia. Oke, itu kapan Dajjal muncul? Pertanyaan yang menjadi poin ke-9. Bagaimana cara selamat dari Dajjal? Ini yang terkuat ya. Yang ke-9, poin ke-9. Cara selamat dari Dajjal. 1, wajib kembali mengokohkan ilmunya tentang tauhid. Luruskan tauhidnya, mantapkan akidahnya, kuatkan imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan amalan-amalan sunnah setelah disiplin amalan-amalan wajib. Banyakkan amalan sunnah, tahajud, duha, ya, puasa Senin Kamis, zikir pagi petang, baca Quran, zikir dan sebagainya. Perbanyak ini, sedekah dan seterusnya. Perbanyak amalan sunnah setelah kita tertib di amalan wajib. Sholat 5 waktu berjemaah sudah di masjid, ya. Kemudian puasa Ramadan tidak ada yang bolong. Kemudian mengerjakan yang fardu-fardu dengan secara sempurna. Ini karena kami sudah uraikan malam kemarin di masjid apa kita malam tadi, Ustaz? Darul Hikmah. Kami sampaikan malam tadi, hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan dikuatkan oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ini cara selamat dari Dajjal. Kuatkan iman, banyakkan amal soleh. Yang ketiga, ketika kita sudah dengar Dajjal muncul, larilah segera ke dalam kota Mekah dan kota Madinah. Dua kota ini Allah tak izinkan Dajjal bisa masuk. Baik fisiknya Dajjal, atau bala tentara Dajjal, atau kesaktian Dajjal, takkan mampu menembus dua kota ini. Cuma masalahnya ketika Dajjal itu muncul, semua teknologi yang ada di muka bumi sedang tidak bisa dipakai. Berarti kita tidak bisa terbang ke sana. Yang bisa langsung merapat ke situ adalah orang-orang yang tinggal di kawasan bertetangga seperti Taif, Jeddah, ya, Tabuk, Yarmouk, Riyadh dan sekitarnya, itu baru bisa merapat masuk Mekah Madinah. Lah kita di sini bagaimana? Maka solusinya yang keempat. Jalan keempat itu selamat dari Dajjal. Kamu yang ada di kampung-kampung kamu, di negeri-negeri kamu, di kota-kota kamu, tetaplah berada di rumah. Tim sesnya Dajjal itu sudah umumkan. Saudara-saudara, Sang Tuan Agung yang akan membagikan kehidupan dan menyuburkan bumi akan singgah ke kota kita ini dan menyebarkan kehidupan buat kita semua, memberikan makanan dan menghidupkan kembali bumi. Akan datang kemari hari Kamis tanggal 21 Maret 2021 umpama, ya. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan kehidupan dari Sang Tuan besar ini, silahkan merapat, ya, silahkan tunggu. Otomatis orang-orang yang memang sudah putus asa hidup berharap, ini ada kehidupan yang akan dibagi-bagi kepada kita, merapatlah mereka. Adapun kamu, kata Rasulullah, kalau kamu tahu Dajjal akan masuk ke kotamu, pastikan seluruh keluargamu sudah di dalam rumah. Jadi perintah Nabi sudah di dalam rumah, bukan dalam masjid, Pak. Jangan dalam masjid, jangan dalam pesantren, jangan dalam musola, bahkan dalam gua pun tak boleh. Setan itu akan nyampe ke sana. Setan bangsa jin itu akan nyampe. Perintah Rasulullah dalam rumah. Pastikan makmu sudah di rumah, binimu sudah di rumah, anak gadismu sudah di rumah, saudari-saudari perempuanmu sudah di rumah. Ikat kaki dan tangan mereka dan tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela kuat-kuat. Bacalah surah Al-Kahfi di dalam rumah, maka selama itu kamu tak akan berhasil ditemukan oleh kaki tangan Dajjal, tentara-tentara Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, seperti Allah menggaibkan para pemuda Kahfi di dalam perut gua ketika pasukan raja yang zalim lalu lalang di depan pintu gua untuk mencari mereka. Allah gaibkan mereka, pemuda Al-Kahfi. Maka bacalah surah Al-Kahfi, Allah akan gaibkan pula rumah kita dari pantauan para pengikut-pengikut, tentara-tentara, antek-antek dan penyembah-penyembah Dajjal. Baca surat apa tadi?
Al-Kahfi, jangan salah baca, nanti baca Yasin pula. Saya heran, di mana-mana orang semarak membaca Yasin Kamis malam Jumat. Bukan tak boleh, berpahala tuh, tetapi baca kitab kita, baca hadis-hadis sahih. Nabi perintahkan Kamis malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Apalagi ini akhir zaman, siapa yang baca surah Al-Kahfi 1 minggu ke depan, semua kejahatan fitnah Masih Dajjal Allah akan lindungi orang ini yang membaca surat Al-Kahfi. Sekarang pastikan keluarga kita Kamis malam Jumat, pastikan keluarga duduk baca surah Al-Kahfi. Belum boleh pergi kemana-mana melakukan aktivitas apa-apa sampai selesai dulu baca surah Al-Kahfi. Begitu Pak. Berapa tadi baru cara selamat dari Dajjal? Sudah 4 ya, 4. Yang kelima, jadi yang keempat tadi adalah masuk dalam rumah. Yang kelima, kalau sempat ketangkap, dan kita belum sempat lari ke dalam rumah, ketangkap oleh bala tentara Dajjal, ketangkap oleh kaki tangan Dajjal, ketangkap oleh setan-setan, dan kita diseret menuju Dajjal, maka perintah Rasulullah, bacalah di depan Dajjal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Baca itu. Berarti wajib hafal, wajib hafal. Kan nggak mungkin pas kita diseret bertemu dengan Dajjal kita pegang Quran karena nggak hafal nih. Tuan Dajjal tunggu sebentar, buka dulu yang mana surah Al-Kahfi ya. Sudah keduluan iman kita rontok, kita sudah kafir kepada Allah, kita sudah ditembus oleh sihirnya Dajjal. Baca surah Al-Kahfi itu 10 ayat pertama, Allah kebalkan kita dari sihir Dajjal, dari hipnotis Dajjal, dari kekuatan-kekuatan gaib Dajjal. Allah kebalkan kita. Begitu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini cara kelima selamat dari Dajjal. Cara keenam supaya selamat dari Dajjal, Rasulullah perintahkan setiap umatnya, bahkan diberikan contoh oleh Rasulullah, agar sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, setiap sholat 5 waktu minimal ya, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Sama-sama kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca ini. Imam Taus bahkan memerintahkan anaknya, nak ulang balik solatmu. Loh kenapa ayah? Kau tadi solat sebelum salam, setelah tahiyat akhir kau tak baca doa perlindungan dari Dajjal. Baca balik. Para imam-imam dulu, para ulama-ulama dulu sangat peduli betul jangan sampai ada keluarganya yang tidak membaca doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal doa itu apa belum? Dia ada beberapa redaksi yang sedikit beda-beda tipis, nggak ada masalah itu. Kalau belum hafal, wajib hafal. Wajib hafal. Buka saja di Mr. Google doa perlindungan dari Dajjal, ketemu itu langsung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca. Terakhir, cara selamat dari Dajjal adalah cara selamat dari Dajjal yang ketujuh, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah dari sekarang. Sebelum Dajjal muncul, perbanyak, ya Allah lindungi hamba, lindungi istri hamba, lindungi keluarga hamba, anak keturunan hamba dari Dajjal. Ketika Dajjal keluar, ya Allah selamatkan iman kami, selamatkan kami ya Allah. Ya, perbanyak doa. Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthiri du'a inda raha. Siapa yang senang sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan di saat genting, di saat berbahaya. Hendaklah ketika lapang dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika genting Allah langsung selamatkan dia. Jadi perbanyak berdoa agar Allah selamatkan kita dari Dajjal. Terakhir, yang kedelapan supaya selamat daripada Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan, agar selamat daripada Dajjal, wajib seluruh kita tanpa terkecuali hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau kita mampu, kalau kita bisa, bergabung dan merapatlah dengan Imam Al-Mahdi. Kalau kita mampu, kalau kita bisa. Tapi sepertinya itu agak berat, karena Imam Mahdi pusat edarannya nanti itu adalah Timur Tengah. Namun kaki tangan Imam Mahdi nanti sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi duluan yang memimpin kita.
Nah sekarang saya akan sebutkan tentang Imam Mahdi sedikit. Tentang Dajjal sudah paham belum? Tentang Dajjal sudah mengerti? Sudah tahu cara keluar dan selamat dari Dajjal? Ada yang mau bertanya tentang Dajjal? Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya dulu. Ini malam terakhir saya di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya dulu tentang Dajjal. Jadi ingat ya, Dajjal itu manusia biasa, namun diberi oleh Allah kemampuan luar biasa. Itu aja. Silakan Pak.